Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febidiani Putri, mahasiswa PPG Prajabatan, gelombang 2 tahun 2023, Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan memaparkan mengenai best practice yang saya buat dan yang sudah saya terapkan, yang berjudul penerapan Not Blitz untuk meningkatkan motivasi dan keaktifan peserta didik pada pembelajaran materi komposisi fungsi. Dalam perencanaan best practice ini, saya berkolaborasi dengan dosen pembimbing saya dan juga guru pamong, yaitu Bapak Dr. Parijo MPD dan juga Ibu Ati Prihatiningsi SPD. Dalam pemaparan ini, saya akan membahas mengenai 3 subbab. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode, dan yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Yang pertama mengenai pendahuluan, di mana pada pendahuluan ini terdapat 3 pokok penting, yaitu ada situasi atau tantangan, solusi, dan juga aksi nyata yang saya lakukan. Situasi atau tantangan yang saya hadapi itu yang pertama, peserta didik kurang antusias dalam proses pembelajaran. Kemudian terdapat peserta didik yang kurang aktif ketika proses pembelajaran. Kemudian solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi situasi serta tantangan yang saya hadapi itu ada 3. Yang pertama, bisa melakukan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, kemudian melakukan pembelajaran tanggap budaya, dan melakukan pembelajaran yang menarik yang dapat mendorong keaktifan peserta didik. Kemudian aksi nyata yang saya lakukan yaitu dengan melakukan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran TGT atau Team Game Turnamen dengan mengimplementasikan pembelajaran tanggap budaya. Kemudian yang selanjutnya adalah penerapan. Berdasarkan observasi, refleksi, situasi, dan tantangan yang saya hadapi, penulis tertarik untuk melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran TGT atau Team Game Turnamen dengan pendekatan CRT atau Cultural Responsive Teaching serta penggunaan sticky note sebagai media pembelajaran. Yang selanjutnya adalah mengenai metode, di mana pada metode ini terdapat 4 hal penting. Yang pertama ada waktu dan tempat, target, prosedur, dan juga data, instrumen, dan teknik pengumpulan data. Yang pertama mengenai waktu dan tempat, di mana pelaksanaan best practice ini dilaksanakan di SMK Negeri 3 Kota Tegal selama proses PPL 2 pada semester ganjil bulan Agustus tahun 2024. Dengan target kelas 11 DKV 1 SMK Negeri 3 Kota Tegal tahun pelajaran 2024-2025 sebanyak 35 siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah prosedur yang terdiri dari perencanaan, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pengamatan, serta refleksi. Yang selanjutnya ada data instrumen dan teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam ini merupakan data deskriptif, kualitatif yang dianalisis menggunakan kerangka STAR. Instrumen pengumpulan data meliputi lembar observasi untuk mencatat proses pembelajaran dan kuesioner terbuka terkait keterlaksanaan pembelajaran. Data dikumpulkan melalui observasi selama pembelajaran berlangsung dan didukung oleh dokumentasi. Kemudian hasil penerapan model pembelajaran TGT dengan pendekatan CRT yang berbantuan media sticky note,
Setelah saya menerapkan model pembelajaran TGT dengan pendekatan CRT dengan menggunakan media sticky note, mendapatkan hasil yang positif, di mana peserta didik terlihat aktif serta antusias dalam pembelajaran. Peserta didik aktif berdiskusi kelompok, kemudian bertanya mengenai apa yang tidak atau apa yang belum dipahami. Tidak ada peserta didik yang pasif, semua bekerja sama dalam tim. Kemudian semua peserta didik juga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan peserta didik lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran, karena materi ini disesuaikan dengan kehidupan relevan mereka. Nah, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Dari hasil observasi yang dilakukan terlihat bahwa pendekatan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Siswa terlibat secara aktif dalam diskusi, bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan soal, dan semangat dalam belajar. Hasil refleksi pembelajaran juga menunjukkan bahwa siswa merasa senang dan tertantang dalam pembelajaran ini, sehingga mereka menyukai pembelajaran dalam bentuk permainan. Dengan demikian, pembelajaran dengan pendekatan inovatif ini tidak hanya efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, namun juga mampu meningkatkan capaian pembelajaran. Sekian pemaparan best practice yang telah saya buat dan juga yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.